Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah pada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kepadamu, berbakti, beribadah kepadamu Tuhan, dan ini waktunya Engkau berbicara kepada kami, menasehati kami, menuntun, membimbing seluruh hidup kami, agar setiap langkah hidup kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, kami percaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya boleh antusias dan punya kerinduan yang sangat dalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini, hidup untuk melayani. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema hidup untuk melayani. Mari kita buka ayatnya di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku ini kasih Tuhan, salah satu tujuan hidup manusia yang dipanggil, dipilih, dan menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus, hidupnya adalah untuk melayani. Sekali lagi, tujuan hidup orang percaya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya saudara dan saya melayani. Hidup untuk melayani. Saya percaya inilah yang dilakukan oleh Yesus. Pada waktu dia datang ke dunia, dia lahir, dia hidup sebagai seorang manusia, maka salah satu tujuannya datang ke dunia adalah untuk melayani. Nah, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 4 dasar pelayanan kita. Jadi kalau kita mau melayani itu ada dasarnya. Dasar yang pertama adalah teladan Yesus. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah teladan pelayanan kita. Tadi sudah kita baca ayatnya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan saya percaya pelayanan Yesus untuk kita sekalian itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan yang jelas, bisa dilihat, bisa dipelajari. Dan apalagi kita sudah menerima secara tertulis potret kehidupan, keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Jadi saudaraku, dasar pelayanan kita sebagai orang percaya, dasarnya adalah teladan Yesus. Yesus itu luar biasa. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang maha segalanya. Tetapi dia tinggalkan kemuliaannya di sorga. Dia datang ke dunia, menjadi anak manusia, menjadi seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku ini dikasih Tuhan, karena itu seorang yang mau melayani Tuhan, mau melayani pekerjaan Tuhan, dasarnya adalah teladan Yesus. Kalau Yesus itu adalah Allah yang mulia, Allah yang besar, dia rela meninggalkan kemuliaannya. Dia turun mencari manusia, bukan manusia yang baik. Bukan manusia yang benar, manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang kotor, manusia yang sudah tidak ada harapan lagi. Dia datang mencari. Dia rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan nyawanya, demi tebusan dosa-dosa kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita mau meneladani Yesus, pelayanan itu bukan untuk mendapatkan, tetapi pelayanan itu untuk memberikan. Kalau seseorang punya motivasi pelayanan
untuk memperoleh sesuatu, maka hidupnya bukan lagi untuk melayani, tetapi melayani untuk hidup. Saya percaya saudaraku, pada waktu kita melayani, kita akan hidup. Tetapi dasar yang utama hidup kita sendiri adalah hidup untuk melayani. Seseorang yang hidupnya untuk melayani, dia pasti akan hidup. Tetapi seseorang yang melayani untuk hidup, maka ini berbicara motivasi yang keliru. Karena itu saudaraku, dasar pertama dari sebuah pelayanan gereja, pelayanan orang percaya, dasar pertama adalah teladan Yesus. Dasar yang kedua adalah teladan para pemimpin. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Saudaraku, Rasul Paulus seorang hamba Allah yang pelayanannya luar biasa. Dia meninggalkan sebuah contoh teladan. Rasul Paulus berguru dengan teladan Yesus, maka dia sendiri menjadikan dirinya teladan bagi kita sekalian yang hidup pada zaman sekarang. Saudaraku, tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi saya percaya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini adalah pemimpin terbaik yang bisa diambil contoh dan teladan dalam kehidupannya. Imannya, percayanya, pengabdiannya, pengorbanannya, loyalitasnya, kasihnya, dan seterusnya. Karena itu saudaraku, teladan para pemimpin ini perlu dicontoh. Ada hamba-hamba Tuhan yang seringkali berkata kepada kita, kalau mau beribadah, kalau mau melayani, jangan pandang manusia, jangan pandang pendeta. Saudaraku, kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Kalimat itu juga tidak sepenuhnya salah. Kenapa saudaraku? Karena terlalu banyak orang mengidolakan, mengkultuskan pendeta. Sehingga pada waktu pendeta itu berbuat salah, berbuat dosa, maka ada banyak jemaat yang kecewa. Sisi yang lain kita juga mau belajar dari seorang hamba Allah. Karena kalau kita tidak melihat contoh praktek nyata dari sebuah pelayanan, maka kita tidak bisa mengerti bagaimana sih realisasinya, penerapannya seperti apa. Karena itu saudaraku, patokan kita adalah firman Tuhan. Tetapi saya percaya di zaman sekarang ini masih banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Untuk kita boleh mendedikasikan hidup kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Pada zaman dahulu ada para nabi, rasul, hamba-hamba Allah yang telah berbicara, yang telah melayani, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mereka penuh dengan penderitaan, kesulitan, masalah, persoalan, tetapi mereka tetap sabar. Sabar artinya orang yang setia, orang yang komitmen sesuai dengan janji pelayanannya. Sekali melayani, tetap melayani, apapun hasilnya, apapun situasinya, apapun keadaannya, bahkan apapun tantangannya. Resiko apapun tetap dihadapi, dan kesetiaan hamba-hamba Tuhan, para nabi inilah yang boleh kita teladani, kita contoh. Ada banyak teladan para nabi, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih setia dipakai Tuhan menyampaikan firman Allah pada zaman kita sekarang ini. Contoh yang pertama misalnya Ayub. Dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dia bertahan. Dia tetap setia, dia tetap menyampaikan firman. Kita melihat juga ada Daniel, dalam tekanan, dalam intimidasi, bahkan dia dianiaya, dimasukkan ke gua singa. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, penderitaan kita di dalam pelayanan,
itu belum sampai mencucurkan darah. Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Tetapi saudaraku, seorang yang mau melayani, kita harus tetap mencontoh teladan hamba-hamba Allah. Di dalam kesetiaannya, menghadapi berbagai macam tantangan, masalah dan persoalan, mereka maju tak gentar, mereka tidak mau menyerah, mereka pantang mundur, mereka tetap maju, mereka tetap dihambat tetapi mereka tetap merambat. Mereka tidak pernah mengenal takut dan mengenal lelah, karena yakin kepada siapa dia percaya, dengan siapa dia berjalan, dan untuk apa dia melayani. Karena itu saudaraku, teladan para pemimpin ini boleh menjadi contoh bagi kita sekalian. Saudara, mari kita mau belajar, membuka mata kita, membuka hati kita. Kalau gereja Tuhan ada hari ini, berarti ada para pemimpin, ada orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk melayani kita pada zaman dahulu. Mereka telah memberikan seluruh hidupnya untuk melayani, untuk mengajar firman Tuhan. Sehingga hari ini kita boleh ada, kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan untuk melayani saudara dan saya. Saudaraku, dasar yang ketiga dari sebuah pelayanan, karena pelayanan itu adalah perintah Tuhan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan itu adalah sebuah perintah. Di sini ada sebuah syarat, kerajinan kita itu nggak boleh kendor, roh kita nggak boleh padam, biarlah roh kita menyala-nyala, hati kita berkobar-kobar. Artinya orang yang melayani adalah orang yang punya semangat juang yang tinggi. Dia tidak mengeluh, dia tidak berkata-kata yang negatif, dia tidak suka mencela keadaan, situasi dan orang. Tetapi dia selalu antusias karena apa? Rohnya. Seorang pelayan Tuhan hanya menebarkan spirit yang baik, spirit yang positif, roh yang berkobar-kobar. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, saudaraku, rohnya tidak hanyut terbawa arus, tetapi kita tetap mantap, yakin akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita juga meyakinkan orang-orang yang dilayani, bahwa mereka pasti akan ditolong Tuhan, mereka pasti akan dipulihkan Tuhan, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ini spirit pelayanan, saudaraku. Pelayanan itu perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada setiap orang percaya untuk bangkit. Kerajinannya tidak boleh kendor. Rohnya terus menyala-nyala. Dan kita melayani Tuhan. Sukacita saudaraku kalau kita boleh dipanggil, dipilih menjadi seorang pelayan Tuhan. Betapa luar biasanya kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Saudaraku, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama di era pandemi ini. Jangan sampai kita ini tidak lagi punya gairah pelayanan. Saudara boleh isoman, saudara boleh aktivitas di rumah, tetapi roh kita tetap menyala-nyala dan kita tetap berpikir, bertindak, tetap melayani, tetap memberi yang terbaik, tetap memberikan sebuah dampak positif bagi banyak orang. Kalau kita sendiri ikut terintimidasi dengan roh ketakutan di rumah, takut ketemu orang, takut apa, takut. Saudaraku, itu roh intimidasi yang membuat kita takut itu bisa memadamkan roh pelayanan kita. Satu sisi kita harus bijak, kita tetap harus prokes, menjaga protokol kesehatan, kita tetap keluar rumah pakai masker, mungkin saudara kantongi sanitizer dan lain sebagainya. Saudara tetap jaga jarak, kita patuhi aturan pemerintah yang ada. Bapak Ibu Saudara mungkin juga mengikuti program yang ada yaitu mengikuti vaksin.
Tetapi bukan berarti itu semuanya menjadi alasan kita jadi takut. Kita tidak melayani. Mau ibadah jadi takut, jadi nggak berani beribadah. Saudaraku, di gereja kita tidak ada ibadah itu bukan karena kita ketakutan. Karena memang pemerintah mengkondisikan, mengambil kebijakan kita ini sementara tidak ada ibadah secara tatap muka, ibadah secara onset. Tetapi seandainya pemerintah tidak mengambil kebijakan seperti ini, saya percaya saudaraku, kita tetap menjalankan ibadah sesuai dengan kebiasaan kita setiap hari-hari ibadah yang ada. Tapi puji Tuhan saudaraku, saat ini saya percaya mulai melalui kesempatan ini Bapak Ibu Saudara mulai bangkit. Gairah untuk melayani, gairah untuk memberikan hidup, gairah untuk mencontoh teladan Yesus, mencontoh teladan para pemimpin hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani kita. Amin saudaraku. Jadi pelayanan itu adalah perintah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, dasar dari sebuah pelayanan, ternyata pelayanan itu karena kita juga telah dilayani. Matius pasal 8 ayat 14-15, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudaraku, Petrus punya seorang mertua yang sedang sakit demam. Kita tidak tahu penjelasan selanjutnya. Kalau hidup di era sekarang, orang yang demam, orang yang flu, orang yang batuk, bisa diindikasikan dia sedang kena COVID. Nah, kita tidak tahu pada waktu itu demamnya berapa lama, seberapa berat, seberapa sakit, dan seterusnya. Tetapi yang jelas, Petrus adalah muridnya Tuhan. Salah satu kebiasaan Yesus adalah mengunjungi muridnya, membawa muridnya, berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, memberikan sebuah pelayanan, pengajaran, dan memberikan contoh, mendoakan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, dan seterusnya. Dan ini saudaraku, Yesus datang ke rumah mertua Petrus. Mertuanya sedang sakit demam. Pada waktu Yesus datang, Yesus menumpangkan tangannya, menyembuhkan mertua Petrus. Dan seketika itulah mujizat terjadi, demamnya lenyap, mertua Petrus bangun, dan saudaraku, spontanitas mertua Petrus melayani Yesus, menyambut Yesus dan rombongannya, menyambut Yesus dan murid-muridnya. Ini saudaraku gerakan spontanitas dari sebuah pelayanan. Karena itu seseorang yang telah merasakan dirinya dilayani Tuhan, maka saudaraku, pelayanan itu bukan lagi disuruh, bukan lagi diajar, bukan lagi melihat contoh yang lain, tetapi pelayanan itu menjadi gerakan spontanitas. Karena apa? Merasakan dirinya dilayani oleh Tuhan. Tuhan sudah begitu berbuat baik dengan kita. Dia sudah menebus kita, mengampuni dosa kita, membaharui kita, melenyapkan penyakit kita. Maka sebuah respon spontan dari hidup kita, aku pun mau melayani Yesus. Kalau dia sudah begitu baik dengan aku, dia begitu mengasihi aku pun akan memberikan hidupku, dan Tuhan berkenan memakai untuk kebaikan melayani banyak orang. Ada banyak contoh teladan wanita-wanita yang melayani Yesus, pria-pria yang melayani Yesus. Saya percaya di era sekarang ini, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, saudara merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, saudara diluputkan dari sakit penyakit, diluputkan dari roh maut, diluputkan dari mara bahaya. Hari ini kita sehat, masih bisa makan, kita bisa melakukan aktivitas, itu anugerah Tuhan. Kesempatan yang ada saudaraku, mari kita gunakan untuk melayani. Memberikan hidup kita yang terbaik. Selagi kesempatan masih ada, selagi waktunya masih ada, selagi saudara dan saya masih bisa, ayo kita layani. Melayani Tuhan jangan nunggu kaya, jangan nunggu nanti, mulai sekarang.
Hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ke depan kita belum tahu apa yang terjadi. Mulailah dengan apa yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan memakai saudara, akan memberkati saudara. Tetapi ingat, jangan lupa, salah satu tujuan hidup yang pertama dan utama dari hidup kita adalah hidup untuk melayani. Sekali lagi, pelayanan memiliki dasar yang pertama teladan Yesus. Yang kedua teladan para pemimpin. Yang ketiga perintah Tuhan. Dan yang ketiga gerakan spontan karena kita telah dilayani. Saya percaya kalau 4 dasar ini boleh menjadi landasan, kita boleh melayani. Tidak satu pun di antara kita yang hidupnya tidak pernah melayani. Ayo mulai layani Tuhan. Layani satu dengan yang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak. Anak-anak belajar melayani orang tuanya. Dan kita semua saudaraku saling merendahkan diri, saling melayani satu dengan yang lain. Saya percaya kalau ada gerakan hidup untuk saling melayani, hidup kita, keluarga kita, gereja kita akan mengalami terobosan di mana rumah tangga kita, gereja kita akan semakin dipakai Tuhan, semakin menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan dan kita sebentar juga akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya di rumahnya masing-masing sesuai dengan keperluan dan kebutuhan keluarganya. Karena itu bagi kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga bisa membagikan roti dan anggur bagi setiap anggota keluarganya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau sedang mengajar kami untuk memiliki konsep hidup yang benar, yaitu hidup untuk melayani. Kami percaya sukacita besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami, karena kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani satu dengan yang lain. Setiap kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan boleh berbuah-buah, bahkan boleh menjadi praktek nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami sebentar akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kematian-Mu di kayu salib. Menjadi contoh teladan pelayanan Yesus bagi hidup kami. Engkau mati menderita sengsara karena Engkau taat kepada kehendak Bapa sebagai seorang hamba. Tetapi karena Engkau juga begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Engkau mati supaya kami hidup. Engkau sakit supaya kami sehat. Itu sucikan, kuduskan roti dan anggur, agar roti dan anggur ini sungguh-sungguh Tuhan menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah lambang tubuh dan darah-Mu. Di tangan kami ada roti yang akan kami angkat dan kami sekutukan dengan tubuh kami. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, raladabata pakashikaradaba. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa.
memberikan contoh dan teladan, menghambakan dirimu bagi kami manusia. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa. Engkau rela menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Contoh dan keteladananmu luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu dan kasihmu itu menjadi landasan hidup dan pelayanan kami. Selagi kami masih ada, kami boleh memberikan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu. Ini kami Bapa, urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu. Bapa, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sedang menderita kelemahan, yang sedang menderita berbagai-bagai masalah dan persoalan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tanganmu. Oh, raladapatapakasih. Engkau yang sakit, saat ini kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Demi nama Yesus, engkau sehat, engkau sembuh. Sakit, penyakit, dan kelemahan ditolak kuasanya, dihancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Saat ini engkau dibebaskan dari sakit penyakit, engkau sembuh dalam nama Yesus. Orang-orang yang sedang menderita berbagai macam masalah dan persoalan, kami percaya kekuatan yang baru Tuhan nyatakan. Engkau juga membukakan pintu jalan keluar, sehingga anak-anakmu boleh kuat untuk menanggungnya. Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati Tuhan. Indonesia engkau dibebaskan dari COVID-19. Kami nyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, diberkati Tuhan seluruh tenaga medis, seluruh Tuhan tenaga kesehatan yang sedang menangani pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan agar Indonesia pulih sehat seperti sedia kala. Pemerintahan kami, Tuhan dari pusat sampai daerah, presiden wakil sejajarannya diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menuntun, membimbing hidup kami, keluarga kami. Bapak, kami buka hati kami percaya hari ini, saat ini berkat-Mu dicurahkan dalam hidup kami semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun engkau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.